Halo penonton, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana robocall dapat meningkatkan efisiensi di sistem kontak center. Tentunya tidak sendiri, saya kedatangan tamu spesial nih, yaitu dari Solution Sales Departemen Head dari KPSG. Ya, halo Mas Nathan, apa kabar? Halo, baik Kak. Apa kabar juga? Baik, alhamdulillah. Oke, bagi yang belum menonton ya, Mas Nathan sendiri ini sudah pernah mengisi podcast di KPSG Channel juga di yang series chatbot. Jadi penonton-penonton Smart Connection boleh ya kalau mau scroll atau mau nonton yang versi chatbotnya gitu, karena pada hari ini kita akan membahas tentang robocall gitu ya. Sebelum kita melanjutkan podcast pada kali ini, jangan lupa ya para penonton Smart Connection untuk like, share, and subscribe YouTube KPSG Channel. Karena setelah ini akan banyak insight-insight yang menarik nih yang ada di YouTube kami gitu. Nah, Mas Nathan, ya boleh nggak nih yang awal-awal kita ceritain dulu deh background dari Mas Nathan sendiri. Kalau saya sebenarnya tuh lebih ke solution sales di KPSG. Mungkin bisa dikatakan saya menjadi lidah penyambung ya antara kalau misalkan dari customer secara bisnisnya dan kemudian kita gabungkan atau kita sambungkan ke produk dan juga solution yang dimiliki dari KPSG sendiri. Oke, berarti So, sudah lumayan lama ya berkecimpung di dunia customer experience sendiri ya. lumayan. Masih Lumayan. banyak belajar, Mbak. Oke. Nah, Mas Nathan, kan di YouTube sebelumnya ya, Mas Nathan itu kan membahas tentang chatbot ya. Nah, sekarang ini ya, khususnya di semester 2025 ini, ada nggak sih tren terbaru di contact center itu? Ya, kalau kita ngomongin dari chatbot kan biasanya kan paling sering itu kita bahas soal AI berarti ya, karena base-nya itu adalah memang dari segi AI-nya sendiri. Tapi kalau memang dari segi market, yang paling sering yang lagi hits gitu ya, yang lagi tren itu memang kalau pembahasannya mengenai dari segi robocall gitu. Nah itu memang lagi banyak demand-nya dan banyak requirements, dan menurut saya juga dari segi business use case bisa juga digunakan banyak hal gitu dari segi robocall itu sendiri. Oke, berarti berbagai bisnis use case itu memang digunakan juga ya banyak hal untuk si robocall ini Betul, sendiri. betul, Berarti memang betul. sudah common ya, Mas Nathan ya, robocall ini di sistem contact center itu Ya. sendiri? Kalau dikatakan common, mungkin bisa dikatakan ya apa, ya dan tidak gitu sebenarnya ya. Karena balik lagi gitu memang ada beberapa enterprise yang memang belum menggunakan, ada juga yang sudah menggunakan gitu ya. Dan mungkin kalau yang belum menggunakan bisa dikatakan perlu mendalami lebih lanjut lagi gitu ya, perlu perlu apa namanya, di-educate lebih lanjut lagi, mmm, apa namanya, kayak fungsinya tuh apa sih gitu, dan kemudian, keuntungannya tuh apa saja sih yang bisa digunakan gitu. Padahal banyak sekali kalau misalkan kita bedah gitu ya, kebaikan-kebaikan dan juga, keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu kalau misalkan kita menggunakan robocall sendiri. Dari si robocall ini sendiri ya, Mhm, oke, benefit, function, dan lain sebagainya ya. yes. Nah, tapi aku tuh denger ya, kadang tuh memang ada yang penyebutannya robocall gitu ya. Mhm, Ada juga yang voice bot, ada juga yang talk bot. Nah, mhm, sebenarnya tuh dari ketiga ini tuh sebenarnya sama atau sebenarnya apa ada iya. perbedaannya sih? Kalau dari sisi saya sendiri pun sebenarnya itu, kalau saya lihat ya, memang banyak juga ada customer yang bilang robocall, dari, penyedia yang lain menyebutnya adalah voice bot, ada yang bilang talkbot juga gitu. Tapi ternyata pada saat didiskusikan gitu ya, dibahas lebih lanjut lagi, sama-sama saja gitu. Intinya, robocall ataupun voice bot dan talkbot itu adalah automation dari AI-nya untuk bisa berinteraksi secara secara mandiri gitu dari sistemnya untuk ke customer-nya itu. Nah, apakah itu nanti sifatnya satu arah atau dua arah, ya itu nanti based on jargonnya aja sih sebenarnya gitu. Kayak contohnya ada yang bilang talkbot itu dua arah, voicebot itu untuk satu arah, seperti itu. Nah, itu kan kalau mungkin di tempat lain ada yang mengatakan voicebot ya bisa jadi dua arah juga gitu. Why not, sebenarnya sama saja kok. Oke, berarti memang maknanya sama ya, secara makna Betul, itu tergantung betul. memang, penyebutannya atau yang, memang menyelenggarakan maksudnya kayak mau menyebut, voice bot itu seperti meaning-nya apa, yang tadi dua Betul, arah, satu arah betul, itu ya, oke. betul. Nah, yang aku tahu robocall itu memang sistem telepon kan ya. Iya, Nah, kan kita di WA Bisnis juga sebenarnya bisa telepon juga ya. iya, Nah, sekarang sudah bisa ya, Kak. sekarang sudah bisa Mhm. ya di, WA Bisnis. Sebenarnya, bisa juga nggak sih robocall itu
implementasikan di WA Business Call? Itu memungkinkan saja sebenarnya ya, kalau kalau saya lihat sekalipun mungkin memang itu akan menjadi hal yang cukup baru kalau misalkan dikatakan WA call menggunakan robocall gitu ya. Karena dari segi metanya sendiri pun untuk features inbound ataupun outbound call juga itu menjadi hal yang baru gitu untuk di-launching gitu. Biasanya kan kalau WhatsApp kan hanya chat saja nih. Dan mungkin yang dimaksud sama Mbak Ika itu kan lebih ke WhatsApp Business API. Nah, itu memang lebih commonnya orang taunya adalah chat. Tapi kalau misalkan untuk features call itu sendiri, ya memang itu hal yang baru. Tapi kalau misalkan dari segi robocall diimplementasikan bisa nggak sih? Ya itu memungkinkan saja. Namun mungkin perlu dikaji ulang lagi dan ditelaah ulang bagaimana nanti cara untuk melakukan deployment-nya, implementasinya gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalkan nanti ada pengembangan lebih lanjut, menurut saya itu akan menjadi hal yang lebih positif lagi nih gitu. Apalagi kalau misalnya robocall-nya ada di channel WhatsApp itu sendiri. Iya. Ya seperti yang kita tahu juga WhatsApp itu kan sebagai sosial media atau channel yang mungkin banyak digunakan ya di Indonesia juga gitu. Betul. Oke. Nah, kelas balik tentang tadi kita ngomongin tren robocall ya. Berarti kan sekarang sistem contact center tadi lumayan udah common untuk robocall. Nah, sebenarnya pentingnya robocall itu apa sih, Mas Nathan? Oke. Di sistem contact center. Kalau ditanya pentingnya itu sebetulnya banyak hal ya. The function-nya itu sebenarnya kan memang lebih kepada melakukan automation answer gitu ya, ataupun automation engagement gitu ke customer-nya gitu secara langsung. Kadang kalau misalkan use case-nya yang paling sering digunakan itu kayak outbound call ya, itu memang juga paling common digunakan kalau saya lihat kayak misalkan untuk reminder ataupun telemarketing, sebagai consent call mungkin seperti itu ya, itu nanti juga bisa menjadi hal yang paling membantu gitu untuk melakukan engagement ke customer. Kenapa? Karena menurut saya robocall itu bisa menjadi pengganti dari agent, bukan mengganti ya tapi ya, lebih ke assisting sama agent, kalau misalkan kita ngomongin datanya itu cukup banyak. Let's say datanya itu ternyata ada ribuan seperti itu ya, tapi yang mau ditanya halnya itu misalkan adalah cukup statusnya aja deh untuk remindernya, misalkan bisa bayar atau nggak bisa bayar, dia tertarik mau beli atau enggak, kira-kira seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan robocall gitu, tanpa kita harus menambah agent lebih banyak lagi gitu sebetulnya. Jadi cukup satu engine untuk botnya, tapi bulk untuk call dan mendapatkan respon sama customer-nya itu akan jauh lebih cepat gitu ya, dan lebih efisien lagi jadinya secara operasional. Oke, berarti use case yang tadi adalah tentang reminder ya itu ya, yang Betul. tadi tertarik atau tidak, untuk telemarketing juga gitu ya untuk use case ya. Nah, ada nggak use case lain atau ada nggak penjelasan lain, kapan sih sebenarnya kita cukup pakai chatbot aja, tapi kapan sebaiknya kita sudah menggunakan robocall? Use case atau mungkin contoh apa? Menurut saya itu ada di dua dunia yang berbeda ya, dan itu tergantung dari goal dari perusahaan itu sendiri gitu, dan tergantung juga nanti dari condition-nya. Misalkan kalau kita ngomongin dari segi chatbot gitu ya, itu kan memang ada di dimensinya mengenai dari channel text, sedangkan robocall itu adalah di teleponi. Nah, kalau memang ternyata untuk dari segi customer-nya kita ataupun dari segi enterprise-nya ataupun klien lagi mau goal-nya adalah menggrab dari sisi digital channel gitu ya untuk teks, ya menurut saya chatbot itu akan menjadi hal yang paling lumrah gitu untuk bisa digunakan gitu. Tapi kalau misalkan kita memang mau meningkatkan dari segi efisiensi dari segi call-nya gitu ya, operational call yang maksudnya, itu memang robocall bisa menjadi salah satu jawaban gitu ya untuk bisa menjadi operational yang lebih baik lagi gitu. Nah, jadi balik lagi nanti nih, tergantung nih kira-kira nanti dari si perusahaannya itu maunya kemana nih arahnya gitu kira-kira. Oke, berarti aku bisa highlight memang tadi efisiensi dari sistem call-nya ya, Iya, betul. untuk penggunaan robocall ini. Betul. Nah, kira-kira kalau misalkan ada perusahaan yang mau pakai robocall itu tantangannya tuh apa sih? Oke, yang paling saya sering dengarkan gitu ya dari segi robocall itu tuh klien tuh suka ataupun customer ya itu memang ada yang bisa dikatakan kenapa nih tadi kan mungkin balik lagi ya, kenapa sih belum menggunakan robocall gitu, meskipun nih sekarang sudah banyak gitu ya dikatakan use case-nya ataupun dari penyedianya. Dari
Dari segi tantangannya biasanya itu paling sering ditemukan adalah terlalu robotik mungkin suaranya. Jadi ketika customer mendengarkan suaranya, waduh robot banget. Jadinya terlalu kaku dan secara customer experience-nya itu tuh nggak bisa dikatakan kurang maksimal seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan apalagi kalau misalkan kita gunakan sebagai robocall-nya untuk inbound gitu ya. Nah, inbound itu sebenarnya mungkin challenge-nya adalah bagaimana nanti dari customer-nya untuk melatih dari segi knowledge bot itu sendiri. Karena kenapa? Semesta dari pertanyaan klien gitu ataupun dari customer itu biasanya luas banget, ya kan? Kalau misalkan kita nggak tahu nih kapan kliennya mau nanya soal A, yang B, yang C gitu kan, dan kita harus siapkan nanti nih kira-kira apa sih yang harus masukkan untuk knowledge-nya untuk di-build lebih mature lagi untuk dari segi botnya. Dan mungkin bisa dikatakan untuk dari segi knowledge-nya tadi itu bisa menjadi tantangan nih. Kadang gitu klien suka menjadi, aduh banyak sekali nih harus dimasukkan gitu. Kita kita inject dari knowledge-nya itu bagaimana caranya biar lebih cepat lagi, biar lebih efisien lagi. Nah, itu sebenarnya sih menurut saya menjadi tantangan ya. Kalau misalkan kita menggunakan robocall. Kalau misalkan dari segi secara features dari robocall-nya itu sendiri masih ibarat kata kurang mumpuni. Seperti itu. Oke, berarti bisa kita highlight 2 hal tersebut ya. Iya. Yang pertama mungkin robotik ya. Jadi customer experience-nya ya kalau misalnya ditelepon, wah robot nih Iya. gitu kan. Biasanya kalau dia udah dapet yang suaranya robot kan orang udah males kan ya, terus ditutup gitu kan ya, gitu sebenarnya. Oke, sampai yang kedua itu tadi knowledge ya. Ya memang inbound itu yang tadi bisa-bisa dia nanya ya yang di luar konteks yang nggak kita kira-kira gitu ya. Robot itu tidak biasanya kalau yang kurang advance ya nggak bisa menjawab gitu ya. Betul sekali. Oke, nah gimana sih Mas Nathan cara mengatasi tantangan 2 itu yang tadi? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi robotnya itu kan terlalu kaku tadi saya bilang ya. Sebenarnya akan bisa digunakan kalau misalkan suaranya bisa nggak sih kita lakukan cloning gitu. Nah, menurut saya akan menjadi salah satu jalan keluar nih kalau misalkan kita menggunakan cloning suara. Cloningnya itu misalkan saya menggunakan suaranya Mbak Ika nih, karena Mbak Ika suaranya misalkan lembut nih ya kan. Terus habis itu jadinya nanti hasil dari cloning tersebut ketika kita generate dari teks gitu ya menjadi suara itu akan mengikuti dari warna dan juga persona dari Mbak Ika tadi. Nah, sehingga kalau misalkan kita ini contoh ya, kalau mungkin Mbak Ika pernah dengar suaranya Google Voice gitu kan ya, itu kan kayak everybody knows that gitu kan, ini Google Voice banget gitu kan ya. Di handphone kita kedengeran gitu kan, di mana di laptop kita juga suka kedengeran suara gitu. Siri. Suara Siri ya kan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau menggunakan satu VO untuk di cloning dan kita menggunakan kayak phonetic library gitu ya, itu akan menjadi jauh lebih natural. Sebenarnya seperti itu. Dan kalau misalkan dari segi botnya sendiri pun agar tidak kaku, harapannya itu bisa menggunakan AI-nya yang berinteraksi secara kayak open question sebenarnya. Jadi interaction-nya itu bisa menjadi lebih luas, nggak harus terpaku dengan satu question saja, misalkan seperti itu, dengan cara bertanyanya satu saja. Sehingga ketika customer menjawab ataupun merespon itu bisa lebih leluasa gitu. Jadi seperti seolah-olah ngobrol nih sama orang gitu. Dan mungkin kalau misalkan secara trainingnya pun harapannya juga nggak harus melulu gitu menggunakan dari segi kapabilitas AI-nya dari NLP aja misalkan gitu. Karena kan chatbot kan biasanya paling common sekarang adalah NLP gitu ya. Tapi sekarang udah ada yang namanya ChatGPT ataupun LLM. Nah, kalau misalkan bisa di-combine nih antara NLP dan juga LLM-nya akan jauh lebih baik lagi gitu. Kayak kita ngobrol jadinya sama ChatGPT ibarat kata gitu. Kita mau nanya apa aja kan dia bisa respon. Gaya bertanya bagaimanapun kan dia akan tetap menjawab hal yang sama gitu. Meskipun saya nanyanya caranya begini, mungkin Mbak Ika juga caranya yang lain lagi, tapi mungkin topiknya sama gitu. Oke, berarti yang dari hal pertama yang kalau misalnya terlalu kaku atau robotik bisa pakai phonetic robotic voice cloning ya? Iya, voice yang cloning. Tadi voice cloning. Katanya juga bisa ada suara nafasnya juga ya untuk lebih natural ya. Betul. Kalau bisa sampai seperti itu jadinya orang pada saat menerima call gitu ya dari robotnya
dia nggak bisa, hampir tidak bisa membedakan gitu. Ini robot apa orang nggak sih? Iya, betul. Jadi nggak cepat-cepat dimatiin Iya, gitu. berarti udah jauh dari si suara Siri yang biasanya template ya, maksudnya Betul, lebih natural lagi ya betul. justru. Oke, sama yang tadi kalau misalkan memang masalah knowledge itu nggak tergantung sama NLP aja, tapi itu sekarang bisa LLM juga ya. Betul. Oke, itu adalah solusi yang mungkin untuk menjawab tantangan tersebut ya. Betul. Nah, kita masuk nih Mas Nathan. Di KPSG sendiri nih, ada nggak sih solusi robocall ini? Oh iya, kebetulan memang ada, dan yang tadi saya sebutkan sebenarnya itu memang salah satu dari features-nya dari robocall-nya dari KPSG sendiri. Jadi kita punya satu sistem namanya RC, which is RC itu sebenarnya adalah sebuah sistem omni-channel lah katakannya, untuk yang dikhususkan untuk sebagai customer engagement, bisa melakukan texting gitu ya, engagement melalui texting maksud saya, kemudian dengan teleponi, bahkan sampai video call. Nah, untuk yang untuk yang telefoninya sendiri itu nanti bisa kita kombinasikan gitu dengan menggunakan robocall seperti itu. Jadi nanti robocall-nya bisa kita gunakan ke berbagai use case nanti nih gitu. Oke, nah berarti di KPSG sendiri tuh memang sudah ada ya yang tadi. Betul. Nah, untuk meng-highlight nih Mas Nathan, emang apa sih bedanya robocall dari KPSG sama robocall dari yang lain-lainnya ini? Gitu. Oke. Keunggulannya deh apa? Oke, mungkin saya bisa katakan seperti yang tadi saya sampaikan ya, robocall dari KPSG itu kalau misalkan saya berdiskusi, saya coba show up gitu ya, ke show off ke mana namanya, ke klien, biasanya komennya adalah suaranya natural banget nih gitu. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan voice cloning gitu. Voice cloning. Ini real testimony ya? Betul, ini real testimony nih gitu. Jadi selalu dikatakan suaranya nih enak banget gitu. Saya nggak merasa lagi di call sama robot gitu. Ada tarikan nafasnya, ada jedanya gitu ya, ada intonasinya gitu. Dan itu mengikuti dari suara yang nanti ibarat kata kayak saya mau ngambil tadi suaranya Mbak Ika gitu, saya cloning gitu ya. Itu nanti akan mengikuti warnanya persis seperti suaranya Mbak Ika. Jadi kalau misalkan nanti one day ada ada talent yang ternyata harus out gitu ya, misalkan resign gitu, dan mungkin butuh take ulang gitu ya, itu ya nggak perlu lagi gitu, karena kita sudah punya ada yang namanya voice cloning tadi. Dan kemudian kelebihannya pun dari segi melakukan knowledge-nya gitu ya, development knowledge-nya itu juga cukup fleksibel gitu. Kenapa? Karena tadi kita juga sudah menggunakan voice cloning, dan tinggal kita nanti ubah, kita menggunakan speech to text dan text to speech gitu ya. Jadi ketika misalkan nanti ada script yang nanti harus diubah, nggak perlu take ulang lagi gitu, nggak perlu nanti rekaman ulang lagi. Tinggal di dashboardnya, tinggal kita ubah scriptnya seperti apa, flow-nya mungkin mau diubah seperti apa, jadinya nanti akan langsung di-generate secara real time gitu, dengan suara yang tadi saya mau ambil Mbak Ika gitu. Jadi Mbak Ika nanti suaranya akan kayak membaca ulang lagi gitu. Dan yang terakhir di robocall kita juga sudah bisa melakukan yang namanya campaigning gitu ya, dan jadi bisa melakukan blast call gitu ya, ibarat kata secara bersamaan, bulking call lah gitu ya, secara bersamaan. Dan setelah melakukan call, kita juga bisa melakukan yang namanya routing ke agent. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau misalkan ternyata bot kan biasanya memang difungsikan sebagai harapannya tuh mengerjakan hal-hal yang lebih simple gitulah ya. Kalau kata rekan-rekan saya yang lain, botnya itu sebagai junior agent. Nah, tapi ketika butuh yang lebih kompleks, misalkan pada saat saya melakukan robocall-nya untuk telemarketing, orangnya tertarik nih setelah ditawarkan dengan robocall-nya, yes gitu, aku interest nih sama produk kamu. Nah, kita bisa melakukan daripada kita menunggu, jadi saat itu juga kita bisa melakukan yang namanya kayak ibarat kata dealingnya gitu. Kita routing ke agentnya langsung nanti melakukan proses untuk dealingnya, dan langsung saat itu juga ibarat kata udah kita wrap up gitu. Berarti klien ini udah bukan cuma statusnya hot doang gitu ya, dari cold ataupun warm gitu ya, tapi bisa langsung harapannya menjadi deal gitu. Oke, berarti itu ya, benar-benar fungsinya memang efisiensi lah. Betul. Ya, yang pertama ya, di KPSG sudah ada voice cloning yang tadi, yang natural juga ya, testimoni by client. Yang kedua, kalau misalkan robotnya nggak ngerti, itu bisa langsung escalation to agent gitu. Betul. Ya. Salah satunya pun bisa nanti eskalasi ke agent karena mungkin botnya ya kurang mengerti gitu ya. Iya, sebenarnya. Kurang mengerti, dan ya udah agent itu benar-benar mempermudah agent, karena kalau misalkan kita udah tahu dari robot tertarik atau tidak tertarik, ya udah tinggal agentnya tinggal melakukan closing misalnya
case-nya ya, kayak Betul, gitu. betul. Ya Oke, macam-macam ya use case-nya macam-macam ya, use nggak case-nya harus dari segi macam-macam. telemarketing ya, tapi banyak hal gitu. Oke, banyak hal. Nah, banyak halnya ini nih Mas Nathan. Apa aja sih kira-kira use case-nya? Ya balik lagi ya, tadi Mm-mm. seperti saya sampaikan, telemarketing is a thing gitu ya, Mm-mm. dan bisa digunakan, dan apalagi kalau misalkan kita ngomongin telecollection ataupun telereminder gitu ya, itu sudah cukup common digunakan untuk dari segi apa namanya, melakukan call, terutama untuk outbound call gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang inbound call gitu ya, itu juga bisa kita gunakan nih. Nah, kalau di KPSG kita punya ada yang namanya kayak Smart IVR. Jadi harapannya itu misalkan kalau mungkin Mbak Ika pernah nge-call ke salah satu bank gitu ya, terus habis itu pasti kan biasanya ketemu IVR-nya dulu nih, Iya. tekan 1, tekan 2 kemana gitu kan, Iya, dan itu iya, ada iya, iya. runtutannya tuh. Iya. Nah, kita mungkin saja nanti bisa nih, dan sebenarnya kita bisa nanti menggunakan dari segi function robocall tadi, pengganti sebagai IVR tadi. Jadi harapannya ketika nanti sudah interact dengan customer, first time interact dengan si robocall-nya gitu ya, yang menjadi smart IVR, dia tinggal kasih tahu maunya kemana gitu. Oh, saya mau melakukan pembukaan rekening baru. Berarti dia tahu nanti nih rutinnya harus kemana. Iya. Gitu. Saya mau melakukan blokir kartu. Berarti dia harus tahu nih. Berarti ntar ke agent yang mana rutinnya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi, tapi kalau misalkan dari sisi banyaknya use case yang paling sering dipakai itu mana saja sih? Memang, tapi ya paling banyak dan paling common sekarang digunakan lebih ke telecollection sih. Telecollection. Gitu, benar. Oke. Berarti tadi ya benar-benar kalau misalkan yang sistem IVR yang biasa tekan 1 tekan 2, itu kita kalau misalkan emang nasabah mau langsung pembukaan rekening itu udah langsung tahu aja gitu ya. Maksudnya lebih kayak percakapan natural juga dibanding yang IVR tadi juga ya. Betul. Untuk yang tadi perhitungan robocall-nya sama, mungkin use case-nya di telecollection. Betul. Gitu. Nah, kira-kira nih dampak apa aja sih? Dampak positif apa saja untuk perusahaan kalau misalkan mereka itu mau mengimplementasikan robocall? Oke. Sebenarnya dampaknya banyak ya. Mungkin paling sering dan paling bisa kerasa impact-nya lebih kepada efektivitas gitu mungkin kali ya dari segi operasional. Karena artinya kalau misalkan let's say tadi yang seperti saya mention gitu. Kalau misalkan datanya banyak gitu tapi memiliki tenaga agentnya yang terbatas, itu bisa kita bantu gitu menggunakan dari segi robocall itu gitu. Macam-macam, misalkan untuk yang telemarketing atau reminder, misalkan seperti itu ya, kita butuh statusnya adalah misalkan kayak tadi statusnya adalah kita butuh jawaban dari customer-nya gitu ya ataupun nasabahnya bisa bayar atau nggak bisa bayar, ibarat kata gitu. Nah, untuk meningkatkan dari segi connection rate-nya gitu ya, karena kan bisa di-retry berkali-kali gitu. Ibarat kata robotnya juga nggak mengenal lelah gitu kan ya untuk melakukan call gitu, sehingga menjadi operasionalnya lebih efektif karena dia call-nya pun bisa konstan seperti itu. Nah, tapi ketika nanti sudah butuh misalkan kayak tadi, oh ya saya misalkan butuhnya itu negosiasi misalkan gitu ya, dan ternyata harus di-routing ke agent, ya kita tinggal pergunakan agent yang sudah ada gitu. Jadi memang betul-betul agentnya difungsikan yang memang lebih kepada case-nya yang lebih kompleks gitu dibandingkan yang sifatnya yang repetitif gitu ya pertanyaannya ataupun dari segi conversation-nya. Kemudian yang menurut saya yang paling impact itu jadinya kalau seperti operasionalnya yang baik gitu ya, sudah meningkat gitu ya, itu akan menurut saya impact-nya tuh lebih kepada cost-nya juga gitu. Kenapa? Ya karena datanya kita bisa inject lebih banyak gitu ya, tapi kita nggak perlu menambah lagi nih gitu untuk dari segi jumlah agent-nya ataupun tenaganya yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi just one engine gitu ya, just one platform, tapi bisa nanti melakukan call yang lebih banyak dan kemudian nanti bisa dibantu gitu dengan agent yang sudah ada. Kira-kira seperti itu. Jadi, jadi ibarat kata kalau kita ngomongin akhirnya ROI-nya pun nanti jadi akan lebih meningkat kan gitu, karena database-nya ada, lebih bisa kita tingkatkan, tapi ya source-nya yang sudah ada ini cukup segitu-segitu aja untuk dari segi agent-nya gitu. Tinggal tambah satu bot aja lah gitu kira-kira. Iya, pokoknya kalau udah ngomongin cost perusahaan tuh udah menarik banget lah ya. Sampai efisiensinya tuh ternyata bukan yang tadi efisiensi sistem aja ya. Betul. Maksudnya yang tadi filter, asisten dan lain sebagainya, tapi untuk biaya juga ternyata
mengefisiensi juga ya untuk Iya, robocall. betul. Iya, Harapannya kan iya. memang harus ke situ dong Harapannya memang harus jadinya. itu. Betul. Oke, berarti kita dua impact itu ya. Betul. Nah, Mas Nathan, tadi kan udah diceritain tentang use case yang in general ya, Ya, dampak robocall in general. Nah, di KPSG sendiri kan nama robocall-nya Arsy Robocall ya. iya. Nah, kira-kira ada nggak sih use case dari yang sudah dilakukan sama Arsy Robocall ini? Impact or use case dan lain sebagainya. Oke. Mungkin saya boleh sharing ya satu ya. Salah satunya sih memang habis nggak lama saya diskusi gitu ya sama salah satu klien. Sebetulnya jadi ini kliennya mungkin bisa dikatakan kayak dari insurance ya, di mana waktu itu memang pain points-nya itu adalah untuk dari segi telemarketing kok apa namanya contacted rate-nya itu tuh jelek banget gitu, dan akhirnya itu akan mempengaruhi dari segi closing-nya gitu. Misalkan dari ratusan data, tapi yang bisa di-closing cuman 1% gitu. Nah, kalau dari mereka jadi akhirnya gimana sih kalau misalkan pada akhirnya list-nya mau saya tambah pun juga nanti takutnya kewalahan gitu dari sisi agent-nya. Kalau misalkan saya tambah lagi bagaimana? Nah, salah satu jalan keluarnya waktu itu memang, mereka mencoba untuk menggunakan robocall gitu ya, di mana robocall itu menjadi layer pertama nih untuk melakukan, first calling-nya dulu gitu. Dari ibarat kata tadi data leads-nya yang mungkin statusnya itu masih cold gitu ya, harapannya mereka bisa tingkatkan menjadi warm atau enggak hot dulu nih gitu. Nah, setelah menjadi warm atau hot gitu, akhirnya mereka nanti bisa melakukan namanya eskalasi gitu ya. Kira-kira nanti dari segi agent-nya mana sih yang bisa dikonsenkan atau difokuskan untuk melakukan call secara penjualannya itu untuk lebih apa namanya, lebih efisien lagi. Harapannya kenapa? Karena biar si agent-nya untuk melakukan call ya, dia udah punya statusnya itu yang memang sudah tertarik nih dari hasil data penelponan sih dari robocall-nya. Nah, pada akhirnya mereka coba dan memang dari segi connected rate-nya meningkat gitu ya. Karena kan si robocall ini bisa melakukan bulking call gitu ya untuk lebih masif lagi gitu ketimbang dari hanya menggunakan tenaga agent saja. Dan dealing-nya pun kalau biasanya connected rate-nya meningkat, deal rate-nya pun juga bisa meningkat. Ya. Kira-kira seperti itu secara teorinya. Nah, akhirnya pun mereka juga bisa melihat seperti yang tadi saya sampaikan, ROI-nya pun akan jadi lebih baik lagi gitu. Kenapa? Karena ya kalau misalkan dari segi investasi mereka pun untuk dari segi agent-nya nggak perlu ditambah tapi leads-nya lebih masif lagi, ya itu akan jauh lebih apa namanya, such a good investment kan sebetulnya bisa dikatakan gitu. Oke, berarti memang dari use case yang insurance tadi itu memang menaikkan si connected rate-nya hingga sudah pasti maksudnya sudah pasti juga bisa memungkinkan buat menaikkan si close rate-nya. Betul. Gitu ya. Teorinya pun sebenarnya kan matematisnya seperti itulah gitu ya kalau misalkan kita ngomongin dari segi dunia telemarketing ataupun contact center. Gitu. Oke. Ini yang tadi use case tadi ya tentang si robocall. Nah, Mas Nathan, next ya. Untuk bagi perusahaan-perusahaan nih yang mau mengimplementasikan robocall, apa aja sih yang harus disiapin misalnya yang memang yang sekarang-sekarang ini mungkin masih manual atau yang sekarang-sekarang ini mungkin belum ada robocall sama sekali. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapin kalau mau implementasi? Oke. Mungkin first thing first, kita bisa apa namanya kalau misalkan ada enterprise yang mau ataupun dari perusahaan yang mau menggunakan atau sudah mau melakukan implementasi robocall, of course ya kita cari vendor seperti KPSG mungkin seperti itu ya. Betul. Karena biasanya yang sudah apa namanya menyiapkan sistem yang sudah matang gitu ya. Dan bisa membantu juga nih untuk dari segi operasional ataupun dari segi kinerjanya. Nah, mungkin tapi bisa dikatakan dari segi datanya terlebih dahulu itu yang perlu kita tahu menurut saya gitu. Maksudnya adalah robocall itu akan jauh lebih jalan, lebih efektif gitu ya, lebih useful kalau kita berbicara dengan data yang cukup banyak dan masif gitu. Apakah dengan data yang misalkan kalau datanya kurang gimana, bisa nggak gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau kita menggunakan data yang masif gitu kan, kita menjadikan itu sebagai
apa namanya, sebagai patokan gitu bahwa kan kita mau meningkatkan efisiensi nih gitu. Mau bukan mengganti ya, tapi melakukan assisting nih gitu si agent-nya gitu. Selain si agent melakukan call ya, layer pertamanya adalah robocall dulu nih untuk melakukan call gitu. Jadi instead of nambah si agent-nya seperti tadi saya bilang dari tadi gitu ya robocall-nya pun bisa melakukan yang namanya bulking call tadi gitu. Karena ya balik lagi, karena leads-nya itu udah terlalu banyak, jadi biar nggak terlalu overload lah kinerjanya si agent-nya. Nah, kemudian kalau misalkan dari segi apa namanya, mungkin dari segi script dan nulisnya pun juga harus disiapkan ya gitu. Karena balik lagi, menurut saya yang paling tahu gitu ya, ya attitude-nya mungkin dari segi customer ataupun bagaimana customer menjawab gitu ya, itu yang paling tahu itu adalah masing-masing dari perusahaan yang nanti akan mau menggunakan robocall. Jadi menurut saya juga cukup penting sekali nanti kita bisa obrolkan gitu ya bersama dengan penyedia vendor gitu ya untuk robocall-nya. Kira-kira script yang cocok tuh seperti apa? Kira-kira ini cocok nggak sih knowledge-nya kalau dimasukkan kalau misalkan kita gunakan atau kita praktekkan nih ke customer-customer nanti yang akan dilakukan call ke robocall-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti tadi dari segi script ya, maksudnya dan scriptnya juga itu ya bebas atau free buat konsultasi ke vendor KPSG-nya sendiri itu ya. Betul, Dan yang betul. kedua udah pasti cari vendor yang ini ya, yang kompatibel. Yes. Cari vendor yang memang sudah berpengalaman juga ya, Ya. contohnya di KPSG ini ya. Kontak us di kpsg.com, www.kpsg.com Iya, gitu iya, ya. iya. Oke, nah Mas Nathan nih mungkin di akhir ya, di akhir kira-kira ada closing statement nggak dari Mas Nathan untuk topik kita pada hari ini? Mungkin saya bisa sampaikan kalau misalkan ada yang mau menggunakan robocall tapi mungkin masih kayak Masih ragu. ragu betul gitu ya, atau mungkin masih yang nggak apa namanya belum pede nih gitu ya dari caranya penggunaannya gimana, nggak masalah, itu bisa dikonsultasikan betul sekali. Dan yang pastinya secara operasional itu akan ada impact-nya karena menurut saya setiap sistem dibangun itu pasti memiliki sebuah tujuan tersendiri. Dan secara apalagi kalau kita ngomongin dari segi customer experience-nya gitu ya, dan juga dari segi efektivitas gitu ya, untuk dari segi operasional call center, menurut saya robocall itu menjadi salah satu jawaban gitu yang bisa kita gunakan. Kira-kira gitu sih Mbak Ika. Oke, dari sesi ini kita tahu ya, dari sesi podcast kali ini bahwa robocall sangat bisa untuk menjadi inovasi untuk meningkatkan performa di contact center itu sendiri. Ya, oke. Aku mengucapkan terima kasih atas bintang tamu hari ini. Terima kasih Mas Nathan telah hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga Mbak Ika, thank you udah diundang juga. Oke, dan juga terima kasih kepada penonton podcast pada sesi kali ini ya. Jika ada yang ditanyakan terkait terkait misalkan mau memang robocall atau solution-solution kita yang lain, boleh mengunjungi website kami di kpsg.com dan sosial media kami di bawah ini. Selain itu, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube KPSG Channel. Dan sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. See you!